Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti yang hobinya mencari janda pirang tato kadal koprol. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Saat ini cerita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang akhirnya telah berpisah dengan King Lin. Lalu hari pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini telah berada di sebuah aula dengan semua orang. Semua orang melihat ekspresi Xiaoyan yang murung pada saat ini dan mereka pun segera menghibur hati Xiaoyan. Setelah sedikit berbincang-bincang pada akhirnya Xiaoyan pun pada saat ini dalam suasana hati yang sedikit membaik. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pun merasa lega sebelum akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata karena semua orang ada di sini oleh karena itu Le Shaolong harus berbicara tentang situasi promosi semua orang. Selain itu Le Shaolong harus menjelaskan berapa banyak puncak yang ada di situasi sekarang. Le Shaolong juga pada saat ini harus menjelaskan bagaimana dirinya telah menguasai keterampilan bertarung. Mendengar pertanyaan tersebut Le Shaolong pun segera melaporkan semuanya kepada Xiaoyan. Le Shaolong menjelaskan bahwa setelah Ziying dan Nan Erming menyerap inti sihir, akhirnya mereka sekarang berada di tahap akhir bintang kelima. Sementara itu Long Yi berada di tahap akhir bintang keempat dan Xiao Zhan mendekati tahap pertengahan bintang 6. Sementara itu pada saat ini ada puncak 4 Dodi yang telah bergabung dengan mereka, dan total di antara semua orang ini ada 92 orang. Selain itu lebih dari 60 orang telah naik ke bintang 5 Dodi. Selain itu banyak orang yang pada saat ini sedang bersiap untuk dipromosikan. Mereka juga pada saat ini masih meningkatkan upaya untuk merekrut lebih banyak orang. Lalu di samping itu pada saat ini Le Shaolong dan Zhen Ni juga telah membuat rencana hadiah yang terperinci, yang dimana mereka akan memberikan hadiah kepada siapapun yang memiliki prestasi, siapapun yang dapat dipromosikan dalam waktu yang ditentukan adalah yang tercepat. Selain itu jika mereka telah memberikan kontribusi khusus kepada klan Xiao maka mereka akan memperoleh keterampilan bertarung tingkat yang lebih tinggi. Berkat adanya rencana ini semua orang pada saat ini mati-matian berkultivasi. Tidak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar dari luar aula. Sosok Xiao Yao pada saat ini berjalan masuk setelah mendengar penjelasan dari Le Shaolong. Dirinya pun tertawa dan berkata bahwa hal itu benar-benar tidak buruk. Saat itu ketika dirinya pergi berkeliaran dirinya hanya ingin maju ke bintang 5 Dodi dan memimpin klan Xiao di jalan menuju ke kemakmuran. Namun bocah Xiaoyan ini baru saja masuk ke benua Dodi selama beberapa dekade. Dan pada saat ini dirinya telah mengembangkan kekuatan Xiao Mansion menjadi kekuatan yang mendekati kekuatan kelas 1. Pada saat ini ada 60 lebih Dodi bintang 5 sendiri, dan pada saat ini mendekati tahap pertengahan bintang 6. Dengan barisan seperti ini dapat dikatakan bahwa Xiao Mansion benar-benar sangat kuat. Tampaknya surga pada saat ini telah memberikan Xiaoyan kepada keluarga Xiao dan ini adalah sebuah kebanggaan. Lalu menyadari Xiao Yao yang masuk Xiaoyan pun buru-buru berdiri dan membantu Xiao Yao untuk duduk. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar leluhur jangan terlalu bersemangat, karena yang terbaik pada saat ini adalah leluhur meningkatkan kekuatan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Zhen Ni pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zhen Ni berkata bahwa sekarang Xiao Mansion telah meningkat pesat dalam hal kekuatan. Zhen Ni berpikir sudah waktunya untuk memindahkan klan Xiao dari negara kekaisaran agar berkembang. Xiaoyan berkata bahwa menurutnya saran dari Zhen Ni ini benar-benar sangat bagus. Menurut situasi mereka pada saat ini klan Xiao memang bisa dipindahkan dari sini. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xiao Yao dan bertanya, bagaimana menurut leluhur? Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini Xiao Yao seketika sangat gembira. Dirinya pun segera berkata bahwa hal ini benar-benar sangat bagus. Apalagi sudah bertahun-tahun dirinya tidak kembali ke klan Xiao dan dirinya benar-benar sangat ingin melihat bagaimana keadaan keluarga Xiao. Menanggapi hal itu King Haoran juga pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan. King Haoran pun segera berkata bahwa dirinya percaya ketika orang-orang dari klan Xiao melihat bahwa tetua Xiao Yao telah dipromosikan menjadi Dodi bintang 5.
maka mereka akan benar-benar sangat bangga, terlebih lagi jika mereka mengetahui pencapaian Xiao Yan saat ini, sehingga dengan begitu klan Xiao pasti akan merayakan semua ini dengan gembira. Melihat semua orang yang bersemangat Xiao Yan pada saat ini benar-benar lega, Xiao Yan juga di dalam hatinya merindukan klan terlebih lagi terhadap Xiao Qi. Xiao Yan pun segera berkata karena itu permasalahannya maka mereka tidak perlu menunda lagi. Mereka harus secepat mungkin membuat pengaturan dan kembali menuju ke klan Xiao. Lalu di sela-sela perbincangan ini King Haoran pun segera membuka mulutnya bahwa pada saat ini dirinya masih belum bisa ikut Xiao Yan menuju ke klan Xiao. Hal itu dikarenakan pada saat ini urusan dari klan iblis sedang sibuk. King Haoran pada saat ini hanya bisa menunggu kabar baik klan Xiao dari Xiao Mansion. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum ke arah King Haoran. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pun berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Le Shaolong pun akhirnya segera berkata bahwa dirinya dan Zhen Ni akan tinggal di rumah Xiao sementara yang lainnya akan menjaga tuan muda Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Le Shaolong ini Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu Xiao Yan lanjut berbicara. Selain itu Nan Erming dan Zi Ying masing-masing akan mengambil bagian dari inti sihir yang diberikan oleh Kaisar Monster. Dengan begitu mereka berdua harus berusaha untuk menembus bintang ke-6 Dodi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini keduanya pun seketika mengangguk. Sementara itu pada saat ini wajah Xiao Yao benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan tatapan yang berapi-api. Karena sudah lama sekali dirinya tidak kembali ke klan Xiao karena dirinya merasakan kegagalan sebelumnya. Namun pada saat ini sungguh tidak diduga dirinya benar-benar telah meningkatkan kekuatannya dan bisa kembali ke klan Xiao. Namun tidak lama di tengah-tengah kegembiraan ini Zhen Ni pun tiba-tiba menerima kabar. Ekspresi Zhen Ni pun seketika langsung berubah dan Zhen Ni segera melambaikan lengan bajunya. Setelah mendengar informasi dari komunikator wajah tersenyum Zhen Ni pun tiba-tiba membeku. Wajah Zhen Ni pada saat ini benar-benar berubah menjadi dingin. Tentu saja semua orang pun memandang ke arah Zhen Ni dengan curiga dan tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya Xiao Yan segera pulih dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang telah terjadi? Zhen Ni tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan pada saat ini tetapi Zhen Ni memerintahkan seseorang untuk segera masuk. Orang yang baru saja berbicara dalam komunikator pun segera datang dan masuk ke dalam aula. Dirinya pun segera memberitahu bahwa kecelakaan telah terjadi kepada klan Xiao. Tentu saja kalimat yang sangat sederhana ini benar-benar seketika membuat kegemparan di aula. Bahkan hal ini membuat kegembiraan semua orang seketika runtuh. Lalu wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bibir mereka yang sedikit terbuka menyatakan keterkejutan. Lalu akhirnya setelah beberapa lama Xiao Yao pun kembali tersadar dan bertanya, ada apa dengan keluarga Xiao? Mendengar pertanyaan ini Zhen Ni pun segera berkata bahwa dirinya juga belum mengetahuinya. Zhen Ni pun memerintahkan pria yang membawa pesan untuk menjelaskan. Pada saat ini pria pembawa pesan yang terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah sebelumnya pun menjadi rileks. Sementara itu pada saat ini ekspresi Xiao Yan benar-benar dingin. Dirinya pun segera bertanya dengan gemetar memerintahkan untuk mengatakan kepadanya dengan cepat, katakan apa yang terjadi kepada klan Xiao kepada Xiao Yan. Si pria pun meronta dan segera mengangkat kepalanya sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namun ketika dirinya hendak mengatakan sesuatu dirinya tidak bisa berkata apa-apa dan darah terus mengalir dari mulutnya. Melihat hal itu Xiao Yan pun bergumam bahwa pria ini terluka terlalu parah. Xiao Yan pun mengeluarkan beberapa pil dan memerintahkan si pria untuk meminumnya. Akhirnya si pria pun segera menenggak pil obat tersebut sebelum akhirnya perlahan auranya menjadi sangat stabil. Melihat si pria yang pada saat ini perlahan pulih, Zhen Ni pun segera berkata, apakah si pria pada saat ini telah lebih baik? Jika dirinya telah siap maka segera laporkan situasi dari klan Xiao. Mendengar pertanyaan dari Zhen Ni ini pria tersebut pun seketika gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu pun segera berkata bahwa dirinya dan beberapa saudara lelakinya diperintahkan untuk menjaga wilayah klan Xiao. Dirinya mengetahui beberapa waktu yang lalu di mana klan Xiao dan sekte iblis Yimou menemukan urat tambang dan bersaing memperebutkannya.
dikabarkan tambang ini akan dapat merusak keseimbangan kekuatan utama di negara kekaisaran dan menjadi juara. Untuk alasan inilah ada beberapa perkelahian di antara kedua belah pihak, namun kekuatan klan Xiao yang berada di Dizhou pada saat ini tidak lemah. Oleh karena itu sekte iblis Yimou tidak berani terlalu lancang. Akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak pun menemui jalan yang buntu, namun tidak berselang lama kebuntuan ini segera terpecahkan di mana sekte iblis Yimou tiba-tiba bergabung dengan klan pemusnahan dan klan iblis ilusi. Lembah Tianming juga telah mengirimkan semua elit untuk membantu klan Xiao melawan dengan sekuat tenaga. Awalnya bentrok di antara kedua belah pihak masih imbang, namun ada 5 orang-orang berjubah hitam dari pasukan sekutu klan iblis Yimou, dan semua orang di pihak klan Xiao pada saat itu tidak bisa melihat kekuatan mereka, lalu diperkirakan kekuatan mereka setidaknya berada di puncak bintang keempat atau bahkan kelima. Tentu saja gabungan dari kelima orang ini bahkan bisa menghancurkan formasi perlindungan yang dibuat oleh klan Xiao, sehingga pada akhirnya klan Xiao bersama dengan sekutunya pun berhasil dipukul mundur. Sementara itu si pria pun melarikan diri kembali di bawah perlindungan putus asa dari beberapa orang kepercayaan klan Xiao. Dirinya diperintahkan untuk mengirimkan informasi mengenai semua kejadian ini. Setelah berbicara tergesa-gesa si pria pun pada saat ini benar-benar lemah. Sementara itu mendengar seluk-beluk permasalahan yang baru saja disebutkan, Zenny pun segera melambaikan tangannya. Dirinya memerintahkan si pria untuk memulihkan dirinya sendiri. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini benar-benar merasakan amarah di dalam hatinya. Dirinya segera berkata bahwa leluhur dari klan iblis Yimou bahkan pada saat dahulu tidak berani menyerang klan Xiao. Namun tanpa diduga dengan ketidakhadiran dari Xiao Yao mereka benar-benar berani menyerang klan Xiao. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan bergegas kembali dan menghancurkan mereka. Xiao Yao benar-benar ingin menghancurkan semua sekutu yang telah berani menyerang klan Xiao. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiao Yan berkata bahwa sekte iblis Yimou benar-benar ingin menangkap Xiao Yan di hari pertama Xiao Yan datang ke benua Dodi. Lalu ketika Xiao Yan memasuki pemakaman iblis, bahkan mereka bekerja sama dengan iblis jiwa untuk mengepung Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan benar-benar sudah lama ingin menyelesaikan permasalahan perhitungan ini dengan mereka. Tampaknya pada saat ini waktu pembalasan bagi Xiao Yan telah tiba untuk mereka. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Le Shaolong dan memanggil namanya. Le Shaolong pun segera bangkit menatap tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memerintahkan Le Shaolong agar mengerahkan semua orang di Xiao Mansion dan berangkat bersama dengan Xiao Yan. Pada saat ini mereka akan menghancurkan para beban dunia dari klan iblis Yimou dan sekutunya. Le Shaolong pada saat ini sedikit ragu, namun melihat kemarahan di wajah Xiao Yan yang telah terdistorsi dirinya pun segera mengangguk. Namun ketika Le Shaolong hendak pergi, Zenny pun segera menghentikan Le Shaolong. Zenny pun segera berkata bahwa dirinya mengerti pada saat ini suasana hati dari Tuan Muda Xiao Yan, dan jika Zenny di posisi Tuan Muda Xiao Yan, Zenny juga pasti akan marah ketika keluarganya diserang. Namun orang-orang yang telah menyerang ini memiliki kekuatan yang lemah. Jika Tuan Muda Xiao Yan ingin semua orang keluar maka itu tidak sebanding. Zenny menyarankan pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu mengerahkan kekuatan yang terlalu besar. Jika hanya memusnahkan ketiga suku ini maka itu akan sangat mudah. Zenny khawatir ketika Tuan Muda Xiao Yan mengungkapkan semua kekuatan dari Xiao Mansion maka semua kekuatan yang berada di benua Dodi akan mengetahuinya. Tentu saja Tuan Muda Xiao Yan akan menarik perhatian mata-mata dari kekuatan besar di benua Dodi. Dengan begitu maka Tuan Muda Xiao Yan akan dapat terbunuh oleh kekuatan besar yang berada di benua Dodi. Selain itu hal ini benar-benar mempengaruhi perkembangan dari Xiao Mansion. Mendengar perkataan dari Zenny ini Xiao Yan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Di bawah amarah dan kebencian Xiao Yan benar-benar hampir kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan benar-benar hampir menggunakan ajian Mbah Dukun hanya untuk membunuh seekor anak ayam. Xiao Yan pun menenangkan diri dan berkata, apa yang dikatakan oleh Zenny ini memang benar.
Xiao Yan benar-benar gegabah dan terburu-buru dan Xiao Yan sedikit bingung. Oleh karena itu dirinya meminta Zenni pada saat ini untuk mengatur rencana sebelum mereka berangkat. Mendengar perkataan Xiao Yan ini di sisi lain mata King Haoran pun berubah menjadi sedikit marah. King Haoran pun segera berkata Xiao Yan mungkin sudah menebak bahwa orang-orang berjubah hitam itu mungkin dari klan iblis jiwa. Menurut informasi yang King Haoran terima klan iblis Yimou di belakang sekte iblis jiwa yang memanipulasinya. Selain itu mungkin karena King Haoran telah menggunakan token iblis darah untuk mencegah mereka menyentuh klan Xiao sebelumnya. Oleh karena itu klan iblis jiwa tidak secara langsung campur tangan kali ini, akan tetapi mereka hanya diam-diam mengambil tindakan untuk menghancurkan formasi perlindungan dari klan Xiao. Setelah perlindungan ini hancur maka orang-orang dari klan iblis Yimou pun bisa masuk untuk menyerang. Tidak lama setelah itu Le Shaolong pun segera membuka mulutnya untuk memberikan saran. Le Shaolong berkata bagaimana jika Tuan Muda Xiao Yan dan leluhur beserta dengan Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying dan Nan Erming pergi untuk penyelamatan. Dengan kekuatan mereka saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Sementara itu Le Shaolong dan Zenni akan tetap di belakang dan mengawasi pergerakan mereka, dan jika ada kecelakaan maka dirinya akan segera mengerahkan santet untuk segera menyerang. Mendengar perkataan dari Le Shaolong ini Xiao Yan pun mengangguk dengan tegas. Xiao Yan berkata bahwa permasalahan ini telah diselesaikan dan telah diputuskan, oleh karena itu mereka tidak lagi perlu menunda dan harus segera berangkat. Xiao Yan pun memandangi semua orang dengan dalam dan dengan lambaian tangannya. Akhirnya dirinya pun mengajak ke-6 orang tersebut untuk pergi. Sementara itu pada hari ketiga setelah Xiao Yan pergi di sebuah aula di Pil Hall telah terjadi pertemuan. Sebuah suara sosok terdengar samar ketika bertanya, menurut apa yang dirinya katakan Xiao Yan telah meninggalkan kota Juxi. Lalu orang yang baru saja mengirimkan pesan pun segera menganggukkan kepalanya. Sosok tersebut pun memiliki nada suara yang tiba-tiba menimbulkan kegembiraan yang tidak terkendali. Dirinya segera berkata bahwa hal itu benar-benar bagus, oleh karena itu pergi dan ambil kuali obat untuknya. Begitu juga dengan resep di tangan Xiao Yan. Sosok tersebut pun mengangguk dan bertanya, bagaimana jika Xiao Yan melawan? Sosok tersebut pun berkata jika memang begitu permasalahannya maka habisi orang itu. Selain itu si pria harus mengingat jangan meninggalkan jejak apapun dan jika tidak maka mereka tidak perlu kembali ke sini. Pria pembawa pesan tersebut pun menganggukkan kepalanya dan pergi membawa beberapa orang. Sementara itu pada saat yang bersamaan di arah barat laut benua Dodi telah berdiri sebuah pembangunan di dalam lembah. Ternyata bangunan ini adalah aula cabang dari sekte bayangan yang terkenal di benua Dodi. Pada saat ini dengan suara teriakan beberapa sosok hitam segera melewati kabut darah dan muncul di aula. Sebuah suara yang sangat serak dan dingin segera keluar dari aula ketika mulai berbicara. Sosok tersebut bertanya, apakah mereka baru saja mengatakan bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kota? Mendengar pertanyaan tersebut salah seorang pria berbaju hitam pun segera menjawab dengan hormat dan menganggukkan kepalanya. Mendengar jawaban itu pemimpin tersebut pun segera memerintahkan agar mengeluarkan perintah pembunuhan kuning atau Suan. Selain itu bawa juga Xiao Yan kembali kepadanya. Seperti aturan sebelumnya jaga identitas mereka agar tetap bersih dari semua orang. Selain itu untuk saat ini aktifkan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga. Pastikan semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Pria berbaju hitam pun tampak sedikit terkejut ketika mendengar perkataan tersebut. Pria berjubah hitam jelas menyadari bahwa ada 4 perintah pembunuhan dari aliansi bayangan, dan perintah ini terdiri dari perintah pembunuhan langit bumi Suan dan Huang. Tingkat misi ini berdasarkan dari orang yang akan dikirim, karena semakin tinggi tingkatan dari misi ini maka akan dikirimkan orang bintang 6 atau bahkan bintang 7 Dodi. Artinya target pembunuhan dari perintah pembunuhan kuning atau Suan ini merupakan tingkat ketiga, dan target dari pembunuhan ini adalah seseorang yang berada di puncak bintang keempat Dodi. Sementara untuk eksekutor pembunuhnya adalah seseorang di puncak bintang 5 Dodi. Selain itu jika pembunuhan berjalan dengan kegagalan maka perintah pembunuhan akan ditingkatkan secara otomatis.
namun pada saat ini Xiao Yan hanyalah tahap akhir bintang 4 Dodi, sehingga menurut aturan dari aliansi bayangan itu seharusnya menjadi perintah pembunuhan tingkat kedua. Si pria pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin itu bisa menjadi perintah pembunuhan tingkat ketiga? Akhirnya dirinya pun mau tidak mau bertanya, apakah seorang pria di tahap akhir bintang 4 perlu diberikan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga secara langsung? Menanggapi hal tersebut, sosok yang merupakan kepala pun seketika berkata, menurut perintah rahasia istana raja mereka harus sangat mementingkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan hanya berada di tahap akhir bintang keempat namun kemampuannya masih tidak bisa diketahui. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus mengeluarkan perintah pembunuhan kuning tingkat tertinggi. Pria berbaju hitam pun terdiam sesaat namun dirinya pun segera menganggukkan kepalanya. Akhirnya dirinya pun segera berpamitan dan memimpin beberapa orang untuk pergi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan sama sekali tidak menyadari semua ini, sehingga Xiao Yan bergegas ke klan Xiao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah terbang beberapa saat semua orang akhirnya sampai di sebuah pegunungan dan menyeberangi setengah gunung. Ketika mencapai ke puncak gunung mereka pun melihat ke kejauhan. Saat ini segala sesuatu tentang klan Xiao pada saat ini jatuh ke mata Xiao Yan dan semua orang. Melihat hal ini seluruh tubuh Xiao Yan pun meledak menjadi amarah dan api surgawi segera keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Api surgawi seketika menghanguskan kehampaan di sekitar tubuhnya sehingga sedikit terdistorsi. Melihat bahwa wilayah dari klan Xiao di kejauhan dikelilingi oleh orang-orang yang padat dari 3 klan membuat Xiao Yan seketika melesat maju. Bersamaan dengan itu Xiao Yao yang juga pada saat ini benar-benar dipenuhi amarah ikut melesat. Lalu Xiao Zhan dan yang lainnya yang belum pernah melihat Xiao Yan semarah ini seketika meningkatkan kecepatannya. Sementara itu di sisi lain penghalang energi yang kembali dan Suri pun segera berteriak memerintahkan semua orang dari klan Xiao dan lembah Tianming untuk bertempur. Mereka semua bukanlah pengecut dan bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran hari ini mereka akan terus berjuang. Namun gelombang serangan pertama mereka setelah menghancurkan formasi benar-benar diblokir. Akhirnya pria berjubah hitam yang menjadi pemimpin di udara melihat bahwa ketiga suku yang bergabung tidak dapat menembus garis orang, dan jika bukan karena perintah untuk tidak membunuh pun seketika bersorak dan mulai melakukan serangan. Pertempuran intens pun segera terjadi di antara kedua belah pihak dengan korban pembantaian yang banyak. Pada saat ini banyak pedang tebal dan tombak yang padat mengayunkan ke arahnya pun segera turun dan berbalik dan itu ternyata Xiao Qi. Ekspresi keterkejutan yang akan menyelamatkan pihak mereka namun dirinya tidak menyangka bahwa bala bantuan ini sebenarnya adalah cucu perempuan dari Xiao Li. Sementara itu di sisi lain Xiao Li pun pada saat ini benar-benar terkejut. Akhirnya dirinya pun berjuang dan mati bersama klan Xiao. Apalagi mereka lahir sebagai anggota dari klan Xiao, tentu saja mereka juga mati sebagai hantu dari klan Xiao. Saat ini Xiao Qi benar-benar bersumpah untuk hidup dan mati bersama dengan seluruh anggota klan Xiao. Tentu saja mereka tidak bisa menahan diri karena mereka dipaksa oleh kekuatan yang kuat dari pria berjubah hitam. Mereka juga sebelumnya tertarik dengan godaan dari urat tambang yang diperebutkan. Akhirnya tidak lama setelah itu salah seorang tertua dari klan iblis ilusi pun segera membuka mulutnya. Sosok pria berjubah hitam kembali memerintahkan anggota yang baru saja mundur untuk segera membunuh orang-orang dari klan Xiao dan lembah Tianming. Menanggapi hal itu pemimpin dari klan iblis ilusi pun dengan marah kembali berkata, hal itu sama saja bagi mereka untuk memusnahkan klan Xiao secara perlahan tapi pasti. Tertua dari klan iblis ilusi pun seketika kembali berteriak dan berkata bahwa klan iblis ilusi memiliki sifat berani dan selalu jujur. Dirinya memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao dan lembah Tianming. Mendengar perkataan ini Xiao Li, Kaisar Ming dan Xiao Long pada saat ini benar-benar sangat tersentuh. Sementara itu di sisi lain klan iblis Yimou yang dipimpin oleh pria berbaju hitam benar-benar sangat marah. Akhirnya ribuan prajurit dari klan iblisnya dan klan iblis ilusi bergabung. Selain itu hal ini juga mungkin adalah yang terakhir kalinya. Tetapi bagaimanapun juga klan Xiao akan selalu mengingat kebaikan dari klan iblis ilusi karena membantu mereka.
lalu rantai ini seketika melesat ke arah Yao Xi dan benar-benar bertujuan untuk menghancurkan pemberontak. Pada saat ini di pihak sekutu klan Xiao hanya 2 orang yang bisa bertarung maksimal, dan orang ini adalah Yao Xi. Kemudian rantai ekstra dilemparkan sehingga ledakan ini benar-benar berada di depan dada Yao Xi dan wajah kemerahan tiba-tiba menjadi pucat, dirinya pun terhuyung mundur memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi kabut darah. Hanya dengan satu gerakan ini yang pertukaran Xiao Qi tampaknya telah terkena pukulan yang cukup mengerikan. Xiao Qi pun terbang mundur dan bersamaan dengan itu sosok pria berjubah hitam segera melesatkan rantai miliknya. Melihat hal ini semua orang benar-benar berkeringat dingin, kemudian ada kekuatan tebal yang telah memblokir Xiao Qi dengan suara yang memakan telinga. Saat asap menghilang yang muncul di depan semua orang adalah pedang barat yang bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Di bawah kaki sosok ini tanah yang panas ketika mengepul dan 4 rantai ilusi seketika putus satu demi satu. Lalu rantai ini dalam sekejap berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di udara. Semua orang seketika tersentak kaget dengan senjata yang muncul dari langit. Mereka bergumam bahwa serangan ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiao Li adalah orang yang pertama bereaksi setelah melihat pedang besar yang familiar. Dirinya pun segera berkata bahwa pedang berat ini terlihat familiar dan sepertinya ini adalah senjata Xiao Yan. Dirinya pun buru-buru bangkit dari tanah dan melihat ke sekeliling. Meskipun Xiao Yan hanya di tahap awal bintang 3 ketika Xiao Yan pergi dari klan Xiao, namun dengan Xiao Yan yang berhasil menghentikan serangan yang tidak terkalahkan barusan hati Xiao Li pun tiba-tiba mekar, dirinya benar-benar merasakan ada harapan di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Qi yang selamat dari malapetaka pun seketika berseru dan berdiri dengan enggan. Xiao Qi pun bertanya-tanya, apakah suaminya yang hobinya mencari janda baru pada saat ini sudah kembali? Dirinya pun menatap senjata yang sudah dikenalinya dan kegembiraan segera melonjak di wajahnya. Mata Xiao Qi pada saat ini benar-benar lembab karena setelah penantian yang lama pada akhirnya Xiao Yan datang di saat-saat kritis. Sementara itu di sisi lain Yao Xi pada saat ini menatap semua orang dengan tercengang. Dirinya pun bertanya-tanya, apakah yang baru saja muncul itu adalah suami dari Xiao Qi? Apakah itu Xiao Yan yang legendaris dan jenius dari klan Xiao? Hanya dalam beberapa dekade dirinya benar-benar dapat memblokir pukulan Dou di bintang 5 ini. Lalu di tengah-tengah keheranan dan kegembiraan semua orang sesosok pun seketika muncul mengabaikan pria berjubah hitam. Sosok Xiao Yan melirik ke tangan kanan kepala dari klan Iblis Meizu yang memegang pedang. Setelah itu mata jernihnya pun menoleh melihat ke arah klan Xiao dan berkata bahwa dirinya telah kembali. Xiao Yan memandang klan Xiao yang jatuh dalam kenangan darah dan pertempuran sebelumnya, lalu Xiao Yan memandangi orang-orang yang terluka dan hatinya pada saat ini benar-benar merasakan kemarahan. Sementara itu semua orang pada saat ini berubah menjadi kegembiraan karena Xiao Yan akhirnya telah kembali pada saat yang paling kritis. Xiao Li memandang ke arah Xiao Yan yang kekuatannya tidak bisa lagi dilihatnya, dirinya pun seketika merasa lega. Xiao Li pun segera berkata bahwa dirinya sangat senang karena Xiao Yan bisa kembali. Mendengar kata-kata percaya diri dari Xiao Yan, harapan di dalam hatinya tumbuh semakin kuat. Sementara itu Xiao Yan dengan penuh kasih segera membantu Xiao Qi untuk berdiri. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semuanya telah menderita. Jadi mulai hari ini dan seterusnya tidak ada yang akan menggertak klan Xiao mereka sama sekali. Semua orang seketika menyadari bahwa itu adalah sebuah deklarasi yang telah diucapkan oleh Xiao Yan. Dengan perkataan Xiao Yan ini benar-benar meruntuhkan ketakutan di dalam hati mereka. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam di udara yang awalnya terkejut pada saat ini sudah pulih. Dirinya pun segera tertawa dan lanjut berkata, hanya bocah kecil benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Pria berjubah hitam berpikir di dalam benaknya meskipun dirinya tidak tahu mengapa senjata Xiao Yan begitu kuat, namun hanya ada satu orang penyelamat dan dirinya hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Di dalam hatinya dirinya menyadari bahwa hari ini semuanya akan berjalan seperti biasa tanpa adanya ketegangan. Pada saat ini kecepatan Xiao Yan benar-benar jauh melebihi semua anggotanya.
Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar berhasil sampai tepat pada waktunya. Jika si pria berjubah hitam ini menyadari bahwa ada pasukan yang sangat kuat di belakang Xiao Yan, maka dirinya mungkin tidak akan bisa tertawa. Sementara itu Xiao Yan yang mendengar perkataan dari pria berjubah hitam itu pun hanya meliriknya dengan ringan. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Xiao Qi dan mengeluarkan setumpuk besar pil di udara. Xiao Yan pun memerintahkan Xiao Qi untuk mengambil ini dan bagikan kepada semua orang sesuai dengan tingkatannya, sehingga dengan begitu luka dari semua orang akan dapat sembuh dengan cepat. Pada saat ini aroma obat yang kuat segera menyebar di udara, dan hanya dengan mencium aroma obatnya saja semua orang merasa luka mereka sedikit membaik. Semua orang menyadari sepertinya pil ini adalah pil penyembuhan yang menentang surga. Sementara itu Xiao Qi pada saat ini menatap kosong ke arah kekerumunan yang padat. Xiao Qi menemukan bahwa pil ini benar-benar sangat mirip dengan ramuan yang kakeknya hargai dengan enggan untuk menggunakannya. Dirinya pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan gemetar. Meskipun Xiao Qi menyadari bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis, namun Xiao Qi benar-benar terkejut karena Xiao Yan benar-benar bisa membuat pil ini. Sementara itu melihat tatapan dari Xiao Qi, tentu saja Xiao Yan pun segera memberitahu bahwa ini adalah cairan roh bening dan pil energi darah. Ketika Xiao Li mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, Xiao Li pun seketika langsung melompat. Dirinya tidak peduli dengan luka-lukanya dan dirinya menatap lurus ke arah pil obat yang berada di hadapannya. Pada saat ini begitu banyak pil cairan roh dan pil energi darah yang terkenal di benua Dodi, sehingga dirinya pun tanpa sadar bergumam apakah dirinya sedang bermimpi. Semua orang juga seketika melihat pil yang benar-benar terkenal di benua Dodi berada di hadapan mata mereka. Xiao Qi yang juga tercengang akhirnya segera pulih dan bertanya, dari manakah suaminya mendapatkan ramuan ini? Apakah dirinya membeli semua pil ini di aliansi bisnis? Jika begitu permasalahannya, dari manakah kakak Xiao Yan mendapatkan begitu banyak uang? Mendengar hal itu Xiao Yan pun berkata dengan senyum tipis ketika Xiao Yan menjelaskan bahwa dirinya membuatnya sendiri. Karena Xiao Yan membuatnya sendiri, oleh karena itu Xiao Yan punya sebanyak yang Xiao Yan mau. Kalimat ini benar-benar 10.000 kali lebih mengejutkan daripada gabungan semua kejutan sebelumnya. Tentu saja kata-kata memurnikan pil ini sendiri benar-benar membuat semua orang tercengang. Belum lagi kata-kata yang menjelaskan bahwa Xiao Yan bisa membuat sebanyak yang Xiao Yan inginkan. Sementara itu mata orang-orang dari klan iblis Yimou juga saat ini menjadi gelap, karena pria yang muncul tiba-tiba ini benar-benar terlalu mengagumkan. Dan bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran ini jika pihak lain memakan ramuan penyembuh seperti itu seperti kacang? Sementara itu pada saat ini Xiao Li tiba-tiba teringat rumor yang pernah dirinya dengar sebelumnya. Dirinya pun segera bergumam, mungkinkah Xiao Yan adalah orang yang dikabarkan telah memonopoli pasar pil kelas bawah dengan aliansi bisnis? Mungkinkah Xiao Yan adalah orang yang bekerja dengan aliansi bisnis dalam beberapa tahun terakhir dan menggemparkan benua Dodi? Pada saat Xiao Li mendengar kabar mengenai Xiao Yan ini, Xiao Li tidak terlalu memikirkannya. Xiao Li menganggap mungkin nama ini adalah nama yang sama tetapi dengan orang yang berbeda. Namun ternyata nama Xiao Yan ini benar-benar anggota dari klan Xiao yang benar-benar membuat semua orang terkejut. Melihat ekspresi Xiao Li, Xiao Qi dan yang lainnya terkejut. Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa menggarukkan kepalanya. Xiao Yan pun dengan malu-malu tersenyum di bawah tatapan banyak orang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Xiao Yan juga tidak menyangka bahkan para tertua yang jauh di Dizhou juga akan terkejut. Akhirnya tidak lama setelah mengalami keterkejutan, semua orang pun mulai bersorak-sorai dengan harapan dan kegembiraan di dalam hati mereka. Sementara itu Xiao Yan pun melihat ke arah Xiao Qi dengan penuh kasih sayang. Xiao Yan meminta Xiao Qi untuk menjaga semua orang baik-baik dan tunggu Xiao Yan berurusan dengan mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Yan pun perlahan berbalik. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah mereka dari klan iblis jiwa ingin membunuh anggota klan Xiao dan wanitanya? Ketika kata-kata dari Xiao Yan ini terjatuh, tubuh pria berjubah hitam pun seketika bergetar.
mereka terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pulih dan segera membuka mulutnya. Namun ketika mereka hendak berbicara, Xiao Yan pun mengeluarkan ekspresi yang meremehkan. Melihat hal ini, pria berjubah hitam pun seketika menjadi sangat marah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandangi 5 pria berjubah hitam yang sedikit kesal. Sudut mulut Xiao Yan perlahan mengangkat lengkungan dingin dan berkata, apakah hal itu benar atau tidak? Tentu saja mereka akan tahu jika Xiao Yan menjatuhkan semuanya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, pria berbaju hitam pun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dirinya telah mendengar lelucon yang paling lucu. Dirinya pun segera berkata, apakah tidak salah ketika Xiao Yan yang seorang Dou di bintang 4 tahap akhir ingin menjatuhkan mereka berlima. Di sisi lain Xiao Long, Kaisar Ming dan yang lainnya seketika terkejut saat mereka mendengar perkataan tersebut. Mereka tidak bisa melihat kekuatan dari Xiao Yan sama sekali dengan kekuatan mereka. Sekarang mereka telah diberitahu oleh pria berbaju hitam dan mereka semua seketika berbalik menatap ke arah Xiao Yan. Mereka merasakan gelombang yang mengerikan di dalam hati masing-masing. Dan tanpa diduga sekarang Xiao Yan telah berada di tahap akhir bintang keempat Dodi. Mereka menyadari bahwa dari tahap awal bintang ketiga hingga ke tahap akhir bintang keempat bahkan seorang jenius pun harus berkultivasi selama ribuan tahun. Namun tidak terduga Xiao Yan benar-benar bisa mencapainya hanya dalam beberapa dekade. Semua orang benar-benar terkejut dan beberapa tidak percaya dan pemandangan itu seketika berubah menjadi hening. Semua orang menyadari bahwa perkataan dari musuh biasanya adalah sesuatu yang paling benar. Semua orang pun dengan cepat mempercayai fakta ini dan menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar merupakan Dou di bintang 4 tahap akhir. Namun meskipun semua orang terkejut pada saat ini, mereka menyadari apa yang dikatakan oleh pihak musuh. Xiao Yan pada saat ini hanyalah Dou di bintang 4 tahap akhir dan tidak mungkin untuk berhadapan dengan kelima orang tersebut. Selain itu setidaknya pemimpin dari kelompok berjubah hitam ini adalah Dou di bintang 5. Melihat fluktuasi Douqi di antara mereka semua, tidak ada satupun di antara kelima orang ini yang bisa dikalahkan oleh Xiao Yan. Tentu saja perbedaan kekuatan ini membuat hati semua orang seketika tenggelam setelah mereka baru saja bersemangat. Sementara itu Xiao Li pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sejenak. Dengan keputusan di dalam hatinya, dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan layak menjadi jenius paling sempurna di antara klan Xiao selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya ini, Xiao Yan juga layak menjadi harapan bagi klan Xiao. Tentu saja klan Xiao pada saat ini benar-benar bangga terhadap kemajuan dari Xiao Yan. Namun meskipun begitu, waktu Xiao Yan berkultivasi ini benar-benar terlalu singkat. Sehingga Xiao Yan bukanlah lawan mereka dan yang Xiao Yan butuhkan hanyalah waktu. Oleh karena itu seluruh klan Xiao pada kali ini akan mati-matian membuka jalan untuk Xiao Yan. Xiao Li berharap Xiao Yan akan mendengarkan kata-kata kakeknya dan pergi membawa Xiao Qi untuk keluar. Dengan begitu Xiao Yan akan dapat membalaskan dendam semua anggota dari klan Xiao di masa depan. Setelah selesai mengatakan perkataan ini, Xiao Li pun seketika berdiri di depan Xiao Yan. Kaisar Ming dan Xiao Long juga seketika berada di hadapan Xiao Yan memblokir semua musuh di hadapannya. Yao Xi seketika terkejut sesaat dan dirinya segera berjalan maju bersama dengan Xiao Li dan yang lainnya membentuk barisan orang. Mereka semua tahu bahwa dengan pencapaian Xiao Yan saat ini pencapaiannya tidak akan terbatas. Semua ini benar-benar hanyalah permasalahan waktu, oleh karena itu mereka memilih Xiao Yan untuk melarikan diri dan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu pada saat ini mata Xiao Yan berlinang air mata. Xiao Yan melihat sosok tua yang kekuatannya lebih rendah daripada Xiao Yan, tetapi mereka pada saat ini benar-benar begitu kokoh berdiri di depan Xiao Yan. Di sisi lain melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh kerumunan ini, para anggota dari klan Iblis Yimou pun tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata seperti ini, seseorang yang baru saja datang untuk menyelamatkan adalah seorang pengecut. Sementara itu Xiao Li pada saat ini khawatir kepada Xiao Yan yang jiwa mudanya meledak-ledak. Dirinya pun segera menoleh dan Xiao Yan pun seketika mengungkapkan ekspresinya.
Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa dirinya baru saja mengatakan Xiao Yan telah kembali. Xiao Yan memiliki segalanya di sini dan kakek tidak perlu khawatir dan tidak ada yang bisa menyakiti semua orang dari klan Xiao. Perkataan dari Xiao Yan ini seketika membuat semua pria berbaju hitam tidak bisa menahan tawa. Bersamaan dengan itu kelima sosok anggota dari Xiao Yan segera meluncur dari langit. Xiao Zhan segera berkata jika menurutnya Tuan Muda Xiao Yan tidak cukup bagaimana jika menambahkan mereka. Pada sosok Xiao Zhan, Nan Erming, Xiao Yao dan Feng Feng turun dari langit sebelum akhirnya berdiri berbaris di hadapan Xiao Yan. Lalu Doqi yang sangat kuat seketika melonjak ke segala arah, dan hal itu seketika membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Bahkan hati lima pria berjubah hitam yang berada di udara pun pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka jelas tidak mengharapkan Xiao Yan memiliki bala bantuan, terlebih lagi dengan kekuatan pemimpin mereka tidak bisa melihat kekuatan orang lain, kecuali Xiao Yao. Pada saat ini mereka samar-samar merasa hubungan antara pemburu dan mangsa tampaknya telah berbalik. Tentara dari klan Iblis Yimou pada saat ini hanya bisa terdiam bahkan tidak berani bernafas. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pada saat ini segera menatap dengan mata tajam dan tersenyum marah. Dirinya melirik ke arah semua pria berjubah hitam dan segera membuka mulutnya. Xiao Yao berkata dirinya pikir ada 5 bintang 5 dodi yang berada di sini. Namun dirinya benar-benar tidak menyangka hanya ada satu tahap awal bintang 5 dan 4 lainnya hanya berada di puncak bintang keempat. Jika begitu permasalahannya bukankah mereka harus memperhatikan kemampuan mereka masing-masing supaya tidak bertemu dengan Tuhan? Begitu Xiao Yao membuka mulutnya dan berdiri diam, kedua kubu memiliki reaksi yang sangat berbeda. Bahkan pemimpin klan Iblis Yimou dan kepala klan yang dimusnahkan pada saat ini terus berkeringat. Melihat pria tua yang tampak akrab di depan mereka, tentu saja mereka akhirnya ingat seorang pria tua yang membuat mereka ketakutan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menahan diri dari rasa menggigil. Lalu serangkaian pertanyaan dari pemimpin klan Iblis Yimou pada saat ini melonjak. Mereka berkata kepada informan dari klan Iblis Yimou, bukankah mereka berkata bahwa Xiao Yao tertua dari klan Xiao telah mati di luar? Mengikuti teriakan yang menyebutkan nama Xiao Yao pada saat ini kedua kubu pun seperti teringat sesuatu. Mata semua orang seketika memandang ke arah Xiao Yao dengan penuh ketakutan, karena klan Xiao di bawah kepemimpinan Xiao Yao pada saat itu lebih unggul jika dibandingkan dengan 4 kekuatan utama, yang dimana era di Zhou bangkit pada saat itu adalah era di mana Xiao Yao berada di puncak. Sementara itu mata pria berjubah hitam yang berada di langit tiba-tiba menyusut ke arah Xiao Yao. Dirinya tahu di dalam hatinya bahwa kepala klan Xiao yang berada di hadapannya ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan miliknya, sehingga dengan begitu akan sangat sulit bagi mereka berlima untuk melarikan diri sepenuhnya dari tempat ini. Sementara itu di sisi klan Xiao melihat sosok punggung familiar yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja anggota klan Xiao sudah berlutut di tanah membentuk area hitam yang besar. Lalu Xiao Li, Xiao Long dan para pemimpin pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan tangis. Mereka pun segera memimpin untuk mengucapkan salam kepada tetua. Klan Xiao pada saat ini akhirnya benar-benar diselamatkan. Ketua yang selama ini mereka nanti-nanti pada akhirnya kembali pada saat kritis antara hidup dan mati klan Xiao. Sementara itu Xiao Yao pun berbalik dan menatap ke arah kerumunan dengan air mata yang berlinang. Karena sudah terlalu lama dan klan yang dirinya rindukan sepanjang waktu sekarang ada di hadapannya, sehingga suasana hati Xiao Yao tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Dengan penuh kegelisahan, Xiao Yao pun menarik nafas panjang dan segera mengangkat tangannya. Dirinya memberi isyarat kepada semua orang untuk mulai berdiri. Setelah itu matanya segera tertuju kepada Kaisar Ming dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada teman lama ini. Kaisar Ming yang tidak bertemu selama puluhan ribu tahun juga pada saat ini hanya bisa mengangguk. Kaisar Ming yang menekan kegembiraan yang ada di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini emosi dari Xiao Yao pun tersulut dan dirinya segera membuka mulutnya dan berbicara dengan keras.
Xiao Yao berkata kepada semuanya bahwa setelah dirinya menyelesaikan musuh-musuh ini terlebih dahulu, maka setelah itu mereka akan mengejar keinginan semua orang dari sejak lama. Dirinya pun segera berbalik dan matanya sedingin pedang ketika dirinya menoleh untuk melihat orang-orang berjubah hitam tersebut. Pria berjubah hitam yang paling dekat dengan Xiao Yao berdiri di depan kepala klan Meizu seketika tersapu oleh mata dingin Xiao Yao. Dirinya pun segera mundur beberapa langkah tanpa sadar menatap ke arah Xiao Yao dengan ketakutan di matanya. Lalu melihat pria berjubah hitam di sampingnya panik dan tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, tentu saja kepala dari klan Meizu pun seketika sangat gembira. Lalu tanpa khawatir dirinya segera bergegas menuju ke arah klan Xiao dengan memegang pedangnya tinggi-tinggi. Dirinya berteriak dengan marah memerintahkan semua anggota dari klan Iblis Meizu untuk segera bergabung dengan klan Xiao. Tentu saja kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu akhirnya telah datang dan ikutlah bersama klan Xiao. Mereka pada saat ini harus melawan koalisi memalukan antara sekte Iblis Yimou dan orang-orang berjubah hitam. Akhirnya setelah mendengar perintah ini semua anggota dari klan Iblis Meizu segera bertindak seperti tanggul meledak seperti banjir dan menyerbu. Perubahan instan ini seketika mengejutkan klan Iblis Yimou dan mereka benar-benar tidak berani menghentikan semua orang. Di sisi lain wajah pria berjubah hitam itu pun sangat suram sehingga dirinya hampir meneteskan air mata. Namun ketika pasukan dari klan Iblis Meizu ini mendekat ke arah kelompok Xiaoyan, pada saat ini penghalang energi segera terbentuk. Semua anggota dari klan Iblis Meizu pun seketika berhenti dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Tidak lama setelah itu sosok Xiao Yao pun seketika melesat menghilang dan tiba-tiba dirinya berada di hadapan kepala klan Iblis Meizu. Xiao Yao pun segera berkata bahwa mereka benar-benar berani berkolusi dengan orang luar untuk menghancurkan klan Xiao. Tindakan ini benar-benar cukup berani dan mengapa mereka berani melakukan hal ini? Menanggapi hal itu kepala dari klan Meizu pun benar-benar ketakutan dan dirinya segera berkata bahwa dirinya telah diancam oleh orang lain. Oleh karena itu dirinya benar-benar tidak dapat menahannya. Dirinya benar-benar tidak ingin ikut campur tetapi dirinya ditahan oleh pria berjubah hitam. Dirinya tidak pernah menemukan kesempatan untuk keluar dari pertempuran. Oleh karena itu mohon tetua Xiao Yao memaafkannya. Menanggapi hal itu mata Xiao Yao pada saat ini seketika menjadi merah. Xiao Yan segera berteriak bahwa kepala dari klan Iblis Meizu ini benar-benar berkulit tebal. Bukankah baru saja dirinya melihat kepala klan Iblis Meizu melesatkan pedang untuk menyerang ke arah Xiao Qi? Xiao Yao benar-benar benci kepada orang yang tidak bertulang seperti dirinya. Menanggapi hal itu kepala klan Iblis Meizu pun segera berkata bahwa saat itu dirinya menghunus pedangnya untuk membantu Xiao Qi, tetapi pedang berat milik Xiao Yan telah selangkah lebih cepat dibandingkan dengan serangannya. Apa yang dirinya katakan adalah kebenaran dan Xiao Yan bisa bersaksi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu sosok Xiao Yan pun tiba-tiba muncul di samping ketua klan Iblis Meizu dan mulai berbicara. Xiao Yan menjelaskan baru saja ketika Xiao Qi dalam bahaya pedang tertua dari klan Mi memang keluar dari sarungnya, namun cahaya pedang itu kurang dari 3 meter dan pedang berat Xiao Yan telah terjatuh. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa menilai apakah pedangnya menyelamatkan atau menambah masalah. Menanggapi hal itu kepala klan Iblis Meizu pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar menggunakan pedang untuk menyelamatkan pada saat itu rantai itu telah mengenainya dan mengapa dirinya harus menambahkan permasalahan lagi. Menanggapi hal itu Xiao Yao pada saat ini benar-benar sangat ingin membunuh kepala klan Iblis Meizu. Sebelum itu dirinya pun segera bertanya bagaimana dirinya bisa membuktikan sesuatu yang tidak jelas seperti ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menengahi situasinya dan memiliki sebuah ide. Xiao Yan pun segera berkata mereka akan mengetahuinya jika mereka menunjukkan sesuatu hal, karena klan Iblis Meizu atau klan Iblis Pemusnahan memiliki niat pertobatan mengapa mereka tidak membiarkannya bertindak sebagai garda depan terlebih dahulu. Biarkan mereka bergabung dengan klan Xiao dan mereka akan menjadi garis depan untuk bertempur mengalahkan klan Iblis Yimou. Setelah pertempuran ini selesai maka mereka akan segera membuat kesimpulan di masa depan.
Menanggapi hal itu Xiao Yao yang awalnya tidak terima pun merenung sejenak, akhirnya dirinya menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Akhirnya kepala Mei Zhu pun seketika berterima kasih kepada Xiao Yan karena tidak membunuhnya. Dirinya pun membuat sumpah bahwa dirinya yang bernama Mei Zhu dan yang lainnya bersedia mendengarkan perintah dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam benar-benar sangat marah dan berteriak dengan dingin. Dirinya berkata bahwa sekelompok semut benar-benar berani memberontak. Setelah itu dirinya tanpa sadar melihat ke arah kelompok Xiao Yan yang juga sedang menatap ke arahnya. Dirinya pun seketika terkejut dan pada saat ini tidak berani melakukan apa-apa lagi. Dirinya pada saat ini hanya bisa tergantung di udara dan tanpa sengaja melirik ke arah Xiao Yan. Lalu pupil matanya tiba-tiba menyusut setelah saling memandang dan mereka semua seketika terkejut. Pada saat ini Xiao Yan sedang berdiri di depan formasi dan beberapa master yang datang untuk menyelamatkan berdiri di belakangnya. Mereka menyadari di dalam posisi yang sangat alami ini jelas semua orang dipimpin oleh Xiao Yan. Semua orang seketika terkejut karena Xiao Yan dapat memimpin sekelompok Dou di bintang 5 dan 6. Akhirnya pemimpin pria berbaju hitam pun membuat gerakan halus dan kelimanya mundur sedikit. Mereka pada saat ini ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat pria berjubah hitam itu bergerak mundur Xiao Yan pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata Xiao Yan terkunci pada pria berjubah hitam dan wajahnya diselimuti embun beku yang memancarkan aura yang merendahkan dunia. Xiao Zhan dan Nan Erming yang telah menatap setiap gerakan dari pria berjubah hitam itu pun seketika melintas di belakang pria berjubah hitam dalam sekejap. Keduanya segera memblokir semua jalan keluar dari pria berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan berpikir pada saat ini lebih baik untuk menunjukkan kekuatan baru dari klan Xiao terlebih dahulu. Biarkan klan Xiao merasa bangga sekali lagi pada saat ini. Akhirnya Xiao Yan pun segera menoleh ke arah semua musuh dan berteriak agar jangan berpikir untuk melarikan diri. Seberapa kerasnya mereka mencoba mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini Xiao Yan akan memperkenalkan diri kepada mereka semua terlebih dahulu dan membiarkan mereka mati dengan mengerti. Xiao Yan pun segera menunjuk ke arah Xiao Yao dan berkata bahwa ini adalah Xiao Yao. Ini adalah tertua dari klan Xiao miliknya dan legenda dari klan Xiao dan merupakan Dou di bintang 5. Tepat ketika Xiao Yan selesai memperkenalkan Xiao Yao ada semburan keheranan dan sorakan dari klan Xiao. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya leluhur Xiao Yao benar-benar mencapai bintang 5 Dou di. Klan Xiao pada akhirnya memiliki Dou di bintang 5 dan Dou di bintang 5 ini adalah yang pertama yang berada di Dizhou. Setelah kegembiraan semua orang sedikit mereda Xiao Yan pun segera menunjuk ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya dan segera memperkenalkan mereka. Xiao Yan berkata bahwa orang-orang ini adalah saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun memperkenalkan satu persatu anggotanya dan setiap kali diperkenalkan semua orang seketika bertepuk tangan. Meskipun Xiao Yan memperkenalkan semuanya sebagai saudaranya namun hampir semua orang yang hadir tahu dari sikap hormat Xiao Zhan terhadap Xiao Yan bahwa mereka sebenarnya berada di bawah komando Xiao Yan. Semuanya adalah Dou di bintang 5 dan mereka semua berada di tahap akhir bintang 5. Ada seorang yang merupakan bintang 6 dan kekuatan ini benar-benar dikatakan sangat mengerikan. Xiao Yan baru saja keluar selama beberapa tahun tetapi Xiao Yan telah kembali dengan kekuatan yang begitu kuat. Xiao Li dan yang lainnya pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan. Semua orang pada saat ini tercengang terutama ketika Xiao Yan memperkenalkan Xiao Zhan yang merupakan Dou di bintang 6. Apalagi di dalam sejarah Dizhou, Xiao Yao adalah satu-satunya Dou di bintang 4 yang dikenal sebagai legenda Dizhou. Lalu Dou di bintang 5 adalah kelebihan dari masyarakat yang berada di Dizhou. Namun sekarang Dou di bintang 6 yang seperti dewa sebenarnya berada di bawah komando dari Xiao Yan. Akhirnya pada saat ini kepercayaan diri dari pasukan klan Xiao pun seketika meningkat. Bahkan tombak dan senjata mereka diangkat tinggi-tinggi dan mereka pada saat ini segera mengeluarkan teriakan yang mengaduk langit.
Melihat kehebohan ini, anggota dari klan iblis Yimou pada saat ini benar-benar terdiam, wajah mereka menjadi pucat dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi semua ini. Pada saat ini mereka bahkan tidak lagi bisa memegang senjata di tangan mereka yang terjatuh di tanah. Melihat hal ini, pria berjubah hitam pun merasakan hawa dingin di hatinya dan merasakan hampir putus asa. Apalagi kekuatan beberapa ahli di pihak Xiao Yan benar-benar jauh melebihi imajinasi mereka. Akhirnya pemimpin dari pria berjubah hitam pun menyipitkan matanya ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya di belakang. Mereka berlima tiba-tiba segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan, mereka tahu betul bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dan satu-satunya cara adalah memanfaatkan beberapa orang kuat yang berdiri di belakang mereka. Mereka harus bergegas maju untuk menangkap Xiao Yan dan itu adalah satu-satunya cara. Sementara itu di sisi lain, melihat kelima sosok yang berlari ke arahnya, Xiao Yan pun hendak mencoba keterampilan bertarung barunya. Xiao Yan pun seketika melesat dengan mata yang berapi-api. Xiao Yan pun segera berteriak kepada Xiao Zhan yang merasa khawatir agar Xiao Zhan tidak perlu khawatir. Xiao Zhan pada saat ini bisa pergi dan melindungi Xiao Qi. Kata-kata dari Xiao Yan ini seketika membuat Xiao Li dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Dou di bintang 4 benar-benar ingin bertarung sendirian melawan kelima orang ini. Salah satu di antara 5 orang ini memiliki kekuatan di bintang 5, sementara sisanya di bintang keempat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan segera mengambil langkah maju. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan telah mempelajari teknik telapak tangan. Xiao Yan pun segera kembali melangkah maju dan bergumam dengan sedikit musuh, jika Xiao Yan bisa menang maka Xiao Yan bisa membangun prestise yang lebih tinggi. Akhirnya Xiao Yan pun terus fokus dan segera melesat dan tatapannya hanya melihat ke depan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Qi adalah orang yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan dan dirinya segera berteriak ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu Xiao Zhan dan yang lainnya pun sedikit gugup dan berhati-hati ketika mereka pertama kali melihat Xiao Qi, karena ini adalah majikan mereka, dan Xiao Zhan segera berkata bahwa bawahan ini memberi penghormatan kepada nyonya. Menyadari hal tersebut, Xiao Qi pada saat ini benar-benar tidak memiliki pikiran lain selain meminta semuanya untuk menyelamatkan Xiao Yan. Menanggapi hal itu, Feng Feng pun buru-buru menghiburnya dan berkata, mereka telah menyiapkan Zi Ying sebagai cadangan. Oleh karena itu nyonya tidak perlu khawatir, karena selain itu Tuan Muda Xiao Yan tidak akan terluka. Mereka telah mengikuti Tuan Muda Xiao Yan selama bertahun-tahun dan mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun pertempuran ini tampaknya sangat berbeda, namun dirinya berpikir Tuan Muda Xiao Yan akan menang. Setidaknya Tuan Muda Xiao Yan tidak akan dalam bahaya antara hidup dan mati. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun lanjut menambahkan bahwa ini bukanlah pertama kalinya Tuan Muda Xiao Yan bertarung lintas tingkat. Bahkan mereka pernah menantang monster puncak bintang ke-6 dalam ilusi. Saat itu Tuan Muda Xiao Yan hanyalah seorang Dou di bintang 3 dan meskipun hasilnya berbahaya, namun mereka pada akhirnya bisa berdiri di sini dengan aman dan sehat. Mendengar semua penjelasan ini, Xiao Qi pun pada saat ini hanya bisa terdiam dan melongo. Lalu Xiao Qi pun pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Yan sekuat itu. Mendengar hal tersebut, Xiao Zhan pun menghela nafas santai dan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan dengan sebagai kuat. Sebaiknya pada saat ini Nona tetap tenang dan memperhatikan pertarungannya. Melihat kelompok Xiao Yan yang memiliki kekuatan Dou di bintang 5 ke atas mengucapkan perkataan seperti itu, tentu saja membuat Xiao Qi pun pada saat ini menjadi sedikit tidak terlalu khawatir. Lalu akhirnya Xiao Qi pun menghela nafas sebelum akhirnya memperhatikan pertempuran Xiao Yan di langit sambil menyeruput kopi dan sampurna kretek dari Bude Yanti.